Ya, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua yang boleh menyaksikan video ini. Mari saya mengajak semua untuk kembali untuk merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ya, pagi hari ini kita mendasari satu firman di mana kita menjumpai satu konteks di mana perjalanan Tuhan Yesus dalam perjalanan misi, atau yang kita kenal dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan di sini kita menjumpai satu konteks yang ditulis oleh kitab Matius ini tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nah, tentu kita tahu bahwa di masa yang kita hidupi ini, tentu di dalam kita bergereja tidak lepas dari setiap khotbah yang kita dapat setiap minggu, membuat kehidupan kita seharusnya bergairah untuk tetap semangat menjalani hidup kita, panggilan kita sebagai pemberita Injil. Ya, pemberitaan Injil memang tidak difokuskan kepada satu tugas yang ditugaskan kepada seseorang yang menjabat sebagai pendeta ataupun evangelis. Dan tentu pemberitaan Injil ini harusnya dikerjakan semua kita sebagai gereja yang dipanggil dari tempat gelap menuju tempat yang terang. Dengan melihat pelaksanaan amanat agung dari sudut pandang Alkitab, tentu kita membaca dan mengetahui bagaimana dunia yang dimuridkan dalam jangka yang cukup pendek dulu, banyak kita membaca persis apa yang harus dilaksanakan. Nah, seandainya saja ketika hidup kita menjalani setiap kehidupan ini tanpa pemberitaan Injil, maka sia-sialah apa yang kita percayai saat ini. Nah, tentu bahwa kita percaya tidak lepas dari peran Roh Kudus yang menginsyafkan kita akan dosa. Dan kita percaya dalam pemberitaan Injil ini, kita tahu pasti kita akan berbicara soal tuaian. Dan tuaian memang banyak seperti yang dikatakan di ayat ke-37 ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan tentu ini menjadi satu tugas di mana bahwa orang tidak mau terbeban untuk menjadi pekerja, ya. Dan tentu hal inilah yang membuat kita terkadang miris untuk melihat zaman kita yang semakin maju ini. Maka itu kita tahu bahwa tuaian yang memiliki adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid atau para pengikutnya bahwa kita harus meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tentu mari kita memiliki hati yang berbelas kasih kepada setiap orang yang terlantar, seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa memberitakan Injil berkeliling ke semua kota dan desa dan mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan kita percaya bahwa kehidupan kita ini harus memiliki satu rasa syukur yang kita harus selalu gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita banyak prinsip yang kita ajarkan melalui banyak metode dalam kita memberitakan Injil. Tentu ada metode 3 saja, dan juga ada metode yang lain mungkin yang kita bisa gunakan untuk kita membangun sebuah jembatan kita berinteraksi dengan semua orang yang ada. Namun teman-teman,
Roh Kudus adalah penggerak di belakang layar, di balik semua transformasi kehidupan pribadi dari buah pelayanan kita. Maka dari itu, meskipun kita tahu bahwa Alkitab berbicara mengenai melangkah di dalam Roh Kudus, maka saya mengharapkan supaya dalam kehidupan kita ini tidak tergantung pada hanya metode atau sebuah pengetahuan yang begitu luas yang kita miliki. Karena kalau hidup kita tidak bergantung atau tidak pernah melangkah bersama Roh Kudus, maka arahan yang tepat itu akan bisa meleset kapan saja. Dan tentu Roh Kudus inilah yang membantu Rasul Paulus untuk mengerti tujuan hidupnya. Dan saya percaya setiap kita yang telah percaya kepada Kristus, kita memiliki roh kebenaran, roh yang mampu menuntun kita melalui berita Injil yang membawa kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menghidupi panggilan kita sebagai orang Kristen untuk mengerti amanat agung yang telah Yesus wariskan, dan perjuangan tak kenal henti dan angin berhembus terus mengiringi kehidupan kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kita kembali di pangkuannya. Mari kita berdoa dan kita akhiri perenungan kita. Kami bersyukur atas pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh merasakan satu sukacita yang baru, dan kami menyerahkan kehidupan kami untuk terus melangkah di dalam peran Roh Kudus yang mampu membawa kami kepada tujuan dari Allah itu sendiri. Dan kami menyerahkan segala hal yang terbaik, tuayan yang ada Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan mengirimkan para pekerja-pekerja untuk mengerjakan bagian dari kerajaan surga di bumi di mana kami tinggal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.